Ya, ya Mas, hati-hati ya Mas. Kalau naik motor atau naik mobil ini? Motor Pak. Oh, kalau motor dirimu kayak mana mau dengerin saya? Nanti kalau seandainya pulang kerja, kalau memang boleh, oh taruh di helm, waduh nanti jatuh pula handphonemu. Kalau nanti pulang kerja, kalau memang diperbolehkan di kantor untuk stay like maybe 30 menit, mungkin stay dulu ya. Tapi kalau nggak perbolehkan ya mau nggak mau memang harus pulang atau at least nunggu di mana gitu ya. Kalau di jalan kayak resikonya tinggi. Oke, hari ini saya maklumi ya Mas Nugroho nggak apa-apa, tapi jangan taruh helm ya. Resikonya tinggi. Oke, ada berapa orang kelas ini? Ketua kelasnya siapa? Iya Pak, saya Pak. Oh, Vigo. Vigo ketua kelas. Berapa orang Mas? Satu kelas Mas? Satu kelas ada 31 Pak. 31. Ini masih 18. Ada yang kerja atau shift malam ini? Iya Pak, ada yang sebagian kerja Pak. Oke. Nanti kalau kerja WA di grup ya. Maksudnya saya Vigo gitu, saya nggak bisa masuk shift malam gitu. Oke, boleh kita mulai? Ya, boleh saya mulai teman-teman? Oke, ya sip. Ya, nama nggak perlu diperkenalkan, saya sudah ada di di Zoom. Ruangan saya di lantai 2, ya. Ruangannya sama dengan Bu Sinta, Pak Arif, dan Pak Rahmat. Ya, silakan nanti kalau ada apa-apa di lantai 2. Kebetulan saya mengajar di Quality Control dan Resiko Manajemen. Ya, saya diminta untuk mengajar. Tahun lalu juga mengajar di kelas yang sama 5B malam, 5C atau 5B. Ini 5C ya, 5C malam. Karena 3 tahun yang lalu gitu ya, ada sertifikasinya ya, risk management. Jadi saya mendapatkan tanggung jawab untuk memberikan sedikit knowledge. Mungkin banyak teman-teman malahan. Karena teman-teman semuanya mungkin sudah bekerja, jadi ada experience yang mungkin saya tidak tahu gitu ya. Saya experience-nya mungkin karena internal control di Poli Batam dan juga melakukan mitigasi resiko gitu ya. Jadi dapatlah sedikit mungkin knowledge untuk saya sampaikan. Kemudian dalam kelas saya ya, saya coba mengadopsi bagaimana cara orang luar negeri untuk memberikan pembelajaran di kelas. Pertama, saya tidak akan absen ya. Kalau Anda butuh informasi atau knowledge mengenai manajemen risiko dan quality control, silakan join di Zoom. Ya, silakan join di kelas saya. Kalau Anda merasa kayaknya nggak perlu, nggak apa-apa, nggak masuk, nggak masalah. Ya, di luar negeri itu nggak ada absen. Ya, saya benchmarking, studi visit, mereka nggak absen. Yang masuk di kelas A ke kelas B, kelas C, if you want some more information, silahkan join. Tapi outputnya harus benar. Artinya apa? Dalam
Oke, sorry ya, internetnya terputus. Oke, saya ulang. Ya, saya ulang. Jadi, saya tahu kelas malam. Matanya udah sipit, kemudian otaknya udah tinggal 1%, udah tambah ngantuk, capek. Oke, nggak apa-apa, karena sambil kerja. Yang jelas, outputnya harus benar. Artinya, dalam pembelajaran ini, kalau saya ngasih materi, udah nggak akan didengarkan. Ya, saya kasih mungkin sedikit gitu ya. Dalam mata kuliah ini ada project ya, dan untuk mengerjakan project saya berikan materinya. Jadi materinya yang sesuai dengan project aja. Kalau disuruh membuat control chart, saya ajarin control chart. Nah, jadi enak. Tugasnya juga bukan resume, nggak ada zamannya resume. Tugasnya itu mencicil project. Jadi kalau Anda ngerjain tugas, selesai 6 tugas itu jadi satu produk. Nah, saya jelaskan ya. Jadi semakin banyak tugas bukan semakin pinter. Nah, itu yang saya alami. Tapi tugasnya satu, komprehensif, materinya sama yang diajarkan, insya Allah dapat ilmunya. Oke, nah ini panduannya, biar teman-teman tahu. Ya, santai dulu di minggu pertama, nggak usah khawatir. Karena ada 2 topik ya, kualitas dan resiko, maka nanti outputnya juga ada manajemen kualitas dan resiko. Ya, nah project yang ingin saya sampaikan, teman-teman nanti mencoba untuk belajar bagaimana memanage kualitas ya, karena ini kayaknya ya orientasinya ke industri atau manufacturing, maka nanti ngomongnya produk reject atau disposal ataupun rework gitu ya. Apalagi teman-teman sudah bekerja, paham ini, apalagi di bagian inventory, logistik kan, logistik dan perdagangan di inventory, di warehouse gitu ya. Satu lagi, bagaimana memitigasi dan membuat penilaian resiko, hanya 2 itu. Ya. Jadi nanti outputnya 2 topik jadi 1. Ada UAS nggak? Tidak ada. Jadi nanti UASnya adalah laporan yang Anda buat ini. Sebelum di atas, saya ke bawah dulu. Biar nggak ini. Biar teman-teman tidak pusing. Ya. Jadi UASnya adalah laporan project. Jadi kalau laporan projectnya selesai, nilai AAS, jangan UAS ya, AAS-nya juga oke. UTS-nya apa Pak? UTS-nya itu adalah pilihan ganda sebanyak 30 soal yang saya ambil dari kuis 1 dan kuis 2 atau kuis 3. Enak kan? Jadi kuisnya kalau dulu ini rencananya 3 kali ya. Tapi kalau nanti 2 kali ya saya ambil kuisnya, kuis pertama, kuis kedua. Dari antara soal itu saya ambil untuk AAS. Tahun lalu kuisnya boleh 2 kali attempt. Tahun ini saya nggak tahu. Kalau nanti diperbolehkan, nanti 2 kali attempt. Alright. Nah, tugasnya apa? Saya ulang di atas. Tugas ini nggak usah bingung kok tugasnya banyak. Tugas ini cicil laporan. Minggu pertama, kedua, ketiga, hari ini, minggu pertama, minggu besok, minggu ketiga, teman-teman coba menentukan objek project. Jadi tolong di apa namanya, dibuat satu kelompok. Kalau tadi kata Mas Vigo ada 31 mahasiswa, jadi bisa 6 kelompok, maksimal 6 kelompok ya. Jadi ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Maksimal 6. Buat dulu. Dari 5 itu nanti tentuin objeknya apa. Kalau bisa di perusahaan manufaktur. Kalau nggak ada UMKM. Kalau nggak ada jasa juga boleh. Artinya misalnya objek pajak itu objek proyeknya seperti apa. Misalnya saya mau mengambil sampel mengenai produk gelas misalnya ya. Saya nggak tahu industri kalian apa PCB, apa barang dagang, ya apa AC, apa kulkas, komponen kulkas, boleh satu aja. Ya, satu project, satu objek aja, apa yang kalian kerjakan. Yang kalian tahu di perusahaan. Ya. Setelah tentuin, baru nanti minta tolong teman-teman
jelaskan informasi perusahaan atau profil perusahaan. Ada contohnya, saya kasih contoh nanti tahun lalu, nggak banyak-banyak, paling 1 halaman, setengah halaman juga cukup ada. Biar tahu perusahaanmu bergerak di bidang apa. Yang ketiga, teman-teman ambil datanya. Kalau tadi saya kasih contoh datanya adalah data komponen kulkas, misalnya ya, maka teman-teman ambil data dari perusahaan yang tempat Anda bekerja, minta data produk yang cacat minimal 3 bulan. Biar nanti bisa jadi diolah ya. Minimal 3 bulan produk cacat, ada datanya. Kalau seandainya Pak nggak boleh, ya nggak boleh diambil. Kalian pakai dummy atau kalau di situ angkanya 10, jadikan 11. Kalau angkanya ada 5, jadikan 4. Jadi kayak dimodif. Ini bukan mau mengambil data rahasia company ya, tapi ini untuk mencoba untuk belajar. Kalau kelas pagi mungkin dummy, kalau kelas malam kan teman-teman sudah bekerja. Ya, sudah bekerja. Jadi saya minta untuk di tempat perusahaannya. Siapapun dari 5 orang itu tinggal pilih mana yang mau diambil. Ya. Tidak harus sama persis, Anda bisa modif datanya. Yang penting ada. Oke. Kemudian, objeknya barang ya, tapi produknya harus 3, sorry. Ya. Jadi kalau tadi komponen kulkas, mungkin komponen kulkas bagian belakang, komponen kulkas bagian depan, komponen kulkas bagian bawah, 3 produk. Jadi nanti ambil produk cacat, ya, 3 bulan minimal 3 produk. Ya, minimal 3 produk. Ya, jadi minggu 1, 2, 3, 4 itu tugasnya. Minggu kelima teman-teman membuat control chart. Dari mana? Dari data yang Anda ambil. Ya, minggu ke-6 akan membuat namanya identifikasi masalah atau fishbone analysis. Ya, untuk mendapatkan nanti mungkin potensi risiko ataupun fishbone ini 6 ini adalah salah satu untuk mengidentifikasi quality management, manajemen kualitas. Jadi ada tools ya, tapi kami hanya meminta teman-teman membuat toolsnya 2 aja, pakai control chart ataupun pakai fishbone analysis. Seperti itu. Banyak kok toolsnya, ada 7 tools, tapi nggak mungkin dikerjain semua. Oke. Setelah UTS, ya baru kita belajar mengenai risiko manajemen. Ya, nanti sama di tempat perusahaan teman-teman, coba memitigasi risiko apa yang akan mungkin ada potensinya, gitu ya. Teman-teman pilih, nggak usah khawatir, saya ajarin caranya. Ya, kemudian kita gunakan matrik, kita akan lakukan analisis. Nomor 7, 8, 9 ini menggunakan menggunakan Excel yang dipakai di Polybatam ataupun dari sertifikasi saya kemarin, jadi itu akan sama, pakai Excel dia. Ya. Kemudian kesimpulan daftar pusaka lampiran. Ini komponen untuk laporan untuk nilai AAS. Ya. Untuk mendapatkan laporan yang bagus, itu memang kerjanya dicicil, maka tugas dari saya, tugas 1 adalah ambil data produk yang cacat tadi, kemudian urutkan produk cacat tadi, minimal 3 produk, tugas 1. Ya, tugas 2 membuat control chart. Ini kalau nanti masih salah nggak apa-apa, namanya tugas. Ya, tugas 3 identifikasi. Artinya tugas-tugas ini kalau kelar, ya jadi laporan. Sekali mendayung, 2 pulau terlampaui. Ya, saya terapkan studi visit saya di luar, jadi mereka ngerjain tugasnya itu nyicil, gitu. Apalagi kelas malam. Ya, kalau kasih tugas resum 1 nggak guna juga, ya malah nyampe badan, tapi laporannya nggak jelas. Tapi lebih baik dicicil di minggu pertama sampai nanti hasilnya keren. Karena di laporan ini teman-teman juga akan belajar untuk membuat laporan yang baik,
karena semester depan itu Anda mengambil mata kuliah metopen ya kalau nggak salah, metodologi penelitian, belajar untuk membuat skripsi. Jadi di sini ada daftar pustaka, harus pakai apa style, ya. Kalau mau buat teori itu harus punya orang, harus mencantumkan sumber referensi, ya atau citasi, nggak boleh cuman copy paste dari Google, ya. Belajar dari sekarang seperti itu, ya. Jadi cuman ini materinya yang saya ajarkan, materinya nanti yaitu cara buat control chart, fishbone analysis ini mudah, pakai FMEA untuk risiko gimana, matrik gimana, analisis gimana, supaya apa yang saya sampaikan terus Anda kerjakan sama, ya. Dari minggu 1 sampai 4 mungkin akan saya ajarkan sedikit mengenai Six Sigma, kemudian basic konsep gitu ya. Udah itu aja. Setelah itu nanti langsung kita belajar control chart segala macam. Tuh. Ya. Nanti saya share teman-teman. Ini saya perbaiki dulu yang warna-warna ini kayak jelek sekali ini. Itu. Ya, tujuannya untuk membuat Anda menambah update knowledge, bukan untuk militer, jadi tidak ada yang terlalu aneh di kelas ini, santai aja. Itu. Oke, ini panduan. Kemudian sebentar, RTS-nya belum malahan. Kemudian ada apa namanya petunjuk ya, di sini juga ada. Ya ada apa namanya covernya, kemudian huruf lengkap semua di sini. Sudah saya kasih mention di sini ya. Daftar pusakanya nggak boleh dari Wikipedia, Blogspot, koran, itu relate sama membuat skripsi. Itu. Kalau mau cari dari buku, jurnal atau artikel. Karena kalau membuat report nggak hanya cuman control chart, tapi control chart itu apa gitu, kayak kasih 2 baris saja, kayak teori gitu ya. Laporannya tuh minimal 8 halaman, maksimal 15 halaman. Sedikit kan ya? Sedikit. Jadi to the point aja, nggak usah bertele-tele. Saya pun nggak akan baca kalau bertele-tele. Tapi kalau to the point saya langsung tahu. Ya seperti ini. Boleh lebih nggak? Mungkin boleh, tapi jangan terlalu banyak lah. Jangan sampai 20 halaman. Ngapain gitu. Ya, nanti UASnya diupload, laporan, semua ada di sini. Informasi perusahaan tuh harus ngapain, sudah saya buatkan di sini. Produknya apa? Ini produk mentah ya, yang kamu pilih. Misalnya gelas, cangkir, piring, boleh tiga produk minimal. Terus ini untuk bahas mengenai, control chart, Paretonya ketinggalan. Ada Pareto, kayaknya harus milih lah antara control chart atau Pareto, silakan mau pilih yang mana. Kesimpulan itu nanti Anda coba menganalisis, nggak usah banyak-banyak, 2 paragraf cukup. Daftar pustaka, ini ada contohnya. Lampirannya kasih 1 foto dokumen terbaik. Ya, 1 foto terbaik dari teman-teman saat melakukan proyek. Kelar, selesai. Ini adalah laporannya. Ada yang mau disampaikan dulu? Hari ini kita santai dulu aja teman-teman. Sebelum RPS-nya sudah ada kayak ini. RPS. Mungkin masih bingung apa sih mau diajarin gitu ya. Sambil ini ya, intermezzo ya. Ada yang bagian QC nggak di sini? Kelas yang kerja di QC, quality control, ada nggak? Ayo coba, saya pengen teman-teman speak up ya, ngomong biar nggak ngantuk. Ada yang bagian QC, ini semuanya di inventor, di warehouse, NLPI atau di mana? Mbak Winry kerja di mana Mbak Winry? Saya sebagai freelance, Pak. Oh, freelance. Oke, good. Siapa lagi yang mau saya tanya ini? Natalia Putri Nainggolan kerja di mana?
Di perusahaan otomotif Pak, di Yamaha. Otomotif. Tapi ini ya jualan motor ya, bukan produk otomotif. Oh, kalau jualan artinya mungkin bisa Mbak produknya nanti kayak, tapi jarang sih ya oli yang saya pengennya itu produk di manufacturing yang apa namanya, dia ada bahan-bahan mentah setengah jadi gitu. Kalau di kita Supaya jadinya Pak. kayak dealer gitu ya Mbak Putri. Iya, memang dealer Pak. Oh, oke. Ada yang di QC di manufaktur? Ayo, saya pengen tahu. Siapa tahu ada. Ada Yolanda Damani? Udah Pak. Nggak ada yang QC nih. Quality control. Biasanya kalau anak AK saya itu home base-nya di akuntansi, itu banyak kan mereka tuh di QC. Jadi tahu tuh produk reject, scrap, kemudian disposal gitu. Produk-produk yang cacat terus diulang gitu, ada nggak? Nggak ada. Tapi ada yang kerja di manufaktur? Ini saya takut kalau nggak ada yang ngomong nih, nggak ada ya? Vigo? Mas Pak. Vigo? Ya di mana dirimu kerja Mas? Saya di Pertamina, Pak. Wah, keren ini. Pasti quality controlnya keren banget. Di bagian apa Mas? Saya di bagian LPG, Pak. Maksudnya Pengecekan. nah inilah. Ya, Mas Vigo cocok. Kalau udah ngomong ngecek, ya review, evaluasi, bolehlah itu quality management. Manajemen kualitas. Jadi dia mau ngecek, tapi ngecek bukan ngecek quality LPG-nya ya? Ngecek Dia pengecekan ketersediaan sama kan saya di pengisian kan Pak. Jadi kalau misalnya kadang ada beberapa kan diisi ulang. Karena kita di SPBE tempat pengisian ulang itu kadang ada yang kelewat tabungnya, beberapa tabung, ada terus yang tidak ditutup sempurna. Jadi kayak saya ini yang pengecekan. Oke, good, itu boleh. Yang tabung tadi mungkin apa namanya atau ini itu tutup tabungnya, selangnya itu kan kadang ada yang jelek ya. Iya Pak. Nah, boleh nanti pakai produk itu ya, ada 3 produk, tutup tabung, selang, satu lagi apa sih kalau di LPG itu? Kami kalau di LPG kepala sama tutupnya aja Pak, karena kepala kadang ada yang bengkok yang nggak bisa dipasang sama itunya tempat. Nah itu boleh nanti dijadikan sampel. Kalau nanti dirimu ngomong Pak paling sebulan cuma 1, ya dimodif aja. Ya nggak harus sama persis, kan tujuan kita adalah learning, belajar, bukan mau meriset gitu ya. Boleh. Ya seperti Mas Kiko boleh. Jadi kalau ada yang di manufacturing itu lebih bagus. Apalagi dia PCB gitu ya. Komponen-komponen komputer itu kan di bottom banyak. Itu nggak mungkin sebulan semuanya jadi bagus. Itu banyak kok yang reject, yang itu dipakai. Nah, mungkin sekilas teman-teman, apa yang kita mau ajarkan di mata kuliah ini gitu ya. Kita mau ngapain Pak? Ini makanan apa gitu ya. Simpelnya gini, kalau teman-teman jualan barang, at least ini produk industri gitu ya, yang Anda jual, apalagi industrinya itu akan dipakai oleh industri lain. Ya, komponen-komponen yang Anda jual itu akan dirakit menjadi komputer. Komponen yang Anda produksi itu nggak mungkin pada saat diproduksi itu langsung bisa kejual 100%. Atau bisa layak untuk dijual. Produknya itu ada yang kadang cacat. Kadang dia mulus tapi kualitasnya jelek. Tujuan dari quality control, tujuan dari manajemen kualitas memastikan produk yang akan Anda jual itu memenuhi standar yang telah ditetapkan company ataupun customer. Ya. Jadi tujuan awalnya itu, biar teman-teman tahu, apalagi anak-anak LPI, ya berhubungan sama namanya warehouse, ya gudang, kadang di gudang pun juga ada yang cacat, walaupun barang merchandise, barang jadi,
tapi itu kadang juga ada yang rusak. Nah, kita belajar teorinya how to manage quality product. Kita ngomongnya produk. Kalau yang ngomong jasa juga boleh kok. Ya. Kalau di perusahaan ada namanya ya mungkin total quality management gitu ya. Kalau di Poli Batam itu namanya P4M, penjamin mutu. Ya, di perusahaan juga ada penjamin mutu. Dia punya QC, punya QA, ada satu lagi apa ya? Quality assurance, quality product, quality control. Ya, pokoknya dari awal, dari planning, budgeting itu juga ada Q-nya, ada quality yang review, prosesnya, ya, prosesnya, ada yang produknya. Ya. Produk itu yang udah jadi, yang udah siap di packing, dicek. Itu sering kok di industri itu. Oh ini nggak layak, pentolannya terlalu pendek, diganti. Nah proses itu dari bahan mentah ataupun dari produk gundul gitu ya yang biasa. Terus sampai nanti mau jadi itu ada juga namanya quality assurance kalau nggak salah seperti itu. Ya. Di planning juga ada. Ya, perencanaan, kontrol perencanaan. Karena kalau mau membuat something, produk, di planningnya harus bagus juga. Ada itu. Saya ajarkan nanti di mata kuliah project management, tapi saya ajarkan dikit nanti caranya. Ya, itu teori, base teori, nggak pakai rumus-rumus cuman teori. Tapi nanti itu jadikan alat, tools untuk memeriksa orang bagian QC gitu. Orang bagian P4M kalau di Poli Batam. Ya, Poli Batam itu juga misalnya lulusan LPI itu harus punya attitude yang baik. Itu nanti diperiksa sama quality control untuk mendapatkan attitude yang baik. Kurikulumnya bunyi nggak di situ? Kalau kurikulumnya nggak dibunyikan, asesmennya nggak ada, kan artinya yang ngapain? Punya target, attitude yang baik, tapi di proses pembelajarannya nggak dimasukkan seperti itu. Nah itu kita belajar. Ada teorinya nanti 5S. Saya lupa malahan S ini. Seiko, bahasa Jepang, nanti kita cek di teorinya aja. Ya Kaizen itu atau PDCA, plan, do, check, act pasti. Apalagi project. Project itu ada plan, ada do, ada check, ada evaluasi ulang terus berulang-ulang. Ya, yang ini saya ajarkan nanti Six Sigma teori, base teori, ya dari industri kemarin, dari industri teorinya. Jadi saya coba ulang. Ya, Six dan Lean Sigma, sorry. TKM itu kayaknya intermezzo, nggak perlu karena ini kayak penjamin mutu. Ya, nah ini nanti setelah UTS resiko karena saya ngerjain ini soalnya. Jadi nanti experience aja berdasarkan experience. Mitigasi risiko itu tiap semester kalau di Poli Batam. Mahasiswa nggak lulus itu resiko. Nah itu salah satunya. Ya, jadi ini teman-teman belajar karena kalian itu adalah D4 analisis, jadi nanti menganalisis resiko, nggak hanya cuma ngerjain, cuma implement, tapi coba untuk trying to critical thinking. Anda coba otak Anda berbicara, oh benar nggak begini gitu, kayak analisis. Nah ini RPS-nya, ya RPS-nya ada di sini, mungkin belum diupload oleh pengampu. Kuisnya 2 kali, tugasnya tadi berapa kali ya lupa, 4 atau 5, ya itu. Ya teman-teman, dengan saya simple kok. Tugasnya ngupload, ikut kuis, ikut UTS, laporannya ada, nggak mungkin nilainya C, nggak mungkin nilainya D. Oh ya tambahan, kalian kan kerja ya teman-teman. Kalau nanti misalnya Pak saya nggak bisa ikut kuis karena shift, nggak mungkin gara-gara ikut kuis kalian dipecat nanti ya. Silahkan info di grup, Pak saya nggak bisa, nanti saya kasih susulan. Yang penting info, tapi kalau udah sebulan lewat, saya nggak mau melayani. Artinya, dengan saya tuh enak, fleksibel. Ya, yang penting Anda ngerti. Fleksibel itu artinya ada batasnya. Jadi kalau nanti nggak ikut kuis,
Ya, ini kuis ya. Kalau ATS, saya harap teman-teman harus wajib ikut. Jadi tolong kalau mau ATS itu tetap cuti kalau saya memang nggak bisa. Karena ujian kan sekali ya Mbak. Kalau UTS kan, kalau kuis kan bisa 2 kali. Artinya kalau Anda nggak bisa, urgent, keluarga ada yang meninggal dunia misalnya, atau sakit, ataupun ada shift malam yang nggak bisa diganti, silakan info di grup, nanti saya berikan kuis susulan. Kalau nanti lupa ngupload tugas, ya WA di grup, Pak, saya lupa, saya akan berikan tambahan. Yang nggak boleh, kalau nilainya sudah keluar, Anda protes, Anda minta tugas susulan, itu saya nggak mau. Tapi dalam satu pembelajaran ini, Anda harus ngotot, Pak, minta susulan, Pak, minta upload ulang, Pak. Ya, akan saya lakukan. Ya, saya bukan militer. Ini proses pembelajaran buat teman-teman. Ya, nggak apa-apa, mahasiswa kok. Ya, lupa nih Pak, itu upload aja. Ya, yang penting ada. Even daripada 0, ya, seperti itu cara mikirnya. Saya ulang, kalau saya nggak akan absen, ya. If you want some information, silahkan masuk. Ya, kalau merasa nggak mau, nggak usah masuk, nggak apa-apa. Kalau Pak nanti di Zoom cuma 5 orang, yaitu 5 orang itu yang saya akan ajarin. That simple. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini ada CMLM Fortuna. Ini apa Mbak CMLM? C malam, Pak. Ini, oh alah, C malam. Nugroho kemarin ikut logistik competition tuh, backgroundnya keren. Walaupun kelas malam harus tetap ikut lomba ya, biar dapat experience. At least kalau keluar Batam kan gratis tuh pesawatnya. Nah, itu mikirnya. Mau menang mau enggak mah urusan belakangan itu. Ya, ada yang mau disampaikan, misalnya Pak boleh enggak apa gitu, silakan, kita free. Yang penting pakai baju aja di Zoom. Ya. Pak, izin bertanya. Boleh Mbak Winri, monggo silahkan. Kalau misalnya kita nggak dapat nih Pak data dari perusahaan, boleh nggak pakai data yang dari internet? Boleh. Data dari UMKM samping rumahmu ya dari temanmu. Ini proses belajar ya. Saya tidak akan nelpon perusahaan untuk bener nggak datanya, enggak. Yang penting mungkin Pak ini aja lah ya, nggak usah sok suci ya. Pak boleh ngarang nggak sih gitu ya. Misalnya coba mencari produk yang bisa, kan kalau 3 produk cacat gitu ya. Yang diminta Pak Sugeng tadi 3 jenis, misalnya satu yang sering itu kan kayak mangkok, yang kedua mungkin gelas, misalnya nih yang ketiga itu adalah piring, itu kan 3 jenis. Nah nanti Anda urutkan mana yang paling banyak, itu diambil untuk kontrol cat sama Pareto gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya kayak gitu, kayaknya di perusahaan akan dipakai nanti, karena dulu pas ada praktisi yang ngomong kalau yang kayak kontrol cat Pareto itu dipakai untuk mereka review. Karena kalau enggak, dia nggak tahu departemen apa yang sering rusak barangnya. Semakin banyak rusak barangnya, kosnya kan naik kan? Iyalah, kejual enggak, diulang dia produknya. Ya, itu hubungannya sama kos nanti. Itu ya Pak Winri. Ada yang lain? Hari ini jangan teori dulu, nanti kaget kalian. Minggu depan saya ajarkan basic untuk manajemen kualitas. Maksimal 1 jam ya online. Lebih dari itu udah nggak masuk kotak. Ya kan saya manusia juga. Kalau rapat Zoom sampai 1 jam itu saya tidur juga. Ya, apalagi off cam, udah tidur. Nah, jadi dosen itu bukan dewa. Kita harus sama-sama tahu gitu. Ya, yang penting teman-teman ngerti, cukup bagi saya. Ada yang lain? Ini kan pertama nih, nggak apa-apa nih, udah 41 menit.
Pak, izin bertanya Pak. Silakan Mas Nugroho. Nugroho atau Vigo nih? Nugroho ya? Ya silakan Mas. Vigo Pak, Vigo. Oh, oh Nugroho. Apa Nugroho? Apakah di matkul ini nanti ada pas offline-nya Pak? Di jadwal tuh nggak ada Mas. OL. Jadi kalau OL itu kalau offline itu cari ruangan dulu. Nah, ada beberapa matkul yang OL tapi ada offline-nya Pak. Oh enggak, kalau saya ngikutin perintah. Kalau diperintahkan OL, saya online. Gitu. Jadi ribet kalau dari online ke offline ngurus ruangan enggak temu-temu. Karena kenapa ada online ada offline memang ruangannya terbatas. Kayaknya Polibatan butuh gedung baru kayak. Jadi kalau gini aja, takutnya nanti teman-teman Pak Sugeng online terus, padahal emang online jadwalnya. Nanti takutnya saya dimarahin. Ya kalau emang online nggak masalah teman-teman online terus. Saya tanya dulu. Gimana? Nanti teman-teman ngasih nilai saya jelek tuh Pak Sugeng kasih nilai jelek online. Kalau jadwalnya itu ada offline, misalnya saya pasti offline. Ya. Tapi kalau online ya saya online. Karena misal nih, Pak, boleh nggak minggu depan kita asinkron? Udah mulai bosen nih Pak, lihat wajah Bapak. Loh, kalau kalian mau nggak apa-apa. Minggu depannya online lagi. Saya tuh ngajar di kelas offline. Saya pernah jadi mahasiswa teman-teman. Jadi bosan itu 14 pertemuan loh. Bosan tuh pasti. 14 tuh kayak saya dulu pernah satu harus nggak masuk kalau saya dulu. Tidur. Atau jalan. Supaya recharge gitu. Besoknya full gitu. Ya ini jelek sebenarnya. Cuman itu pengalaman saya. Jadi kalau kelas pagi yang offline, 2 minggu offline, besoknya online. 2 minggu offline. Tergantung materinya. Kalau materinya nggak bisa offline, saya nggak bisa online, saya akan offline. Apalagi yang core kalau accounting. Ya. Jadi mahasiswa tuh enak gitu, nggak bosen. Kalau dengerin saya ngomong doang kayak gini mah tidur. Ya. Nanti coba teman-teman partisipatif, boleh pakai. Saya ada ini kok nanti pakai notepad gitu, apa pad, saya lupa Padlet atau apa gitu. Cobain ngomong di situ. Ya, jadi gitu ya Mas Nugroho ya. Di jadwalnya online, jadi saya ikutin. Kita online saja. Teman-teman boleh minum, ya boleh minum, belum ngopi, biar nggak ngantuk. Ada yang lain? Ada? Ayo, mumpung pertama. Pak izin bertanya Pak. Silahkan Mbak Desti. Kalau kata penjelasan Bapak tadi itu kita bisa ngambil UMKM kan Pak. Nah UMKM itu kan nggak jauh-jauh dari barang thrift. Itu bisa jadi sampel ya Pak? Sorry, barang thrift apa ya? Baju celana second gitu Pak. Oh, boleh. Kan ada baju yang ternyata pas produk sobek gitu misalnya. Ya boleh. Berarti misalnya maaf Pak. Sampelnya bisa baju batik, baju lengan panjang, baju celana panjang, kan 3 jenis tadi ya. Nah, tinggal kamu cari mana yang paling banyak rusak. Ya, tapi sebisa mungkin agak nyambung dikit lah ke industri ya, biar ngarangnya nggak kelihatan gitu maksud saya. Kalau bisa yang barang yang dari bahan mentah setengah jadi barang jadi. Saya pengennya seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Ya. Ada yang lain? Kalau nilai biasanya ditanya nih mahasiswa. Kayak nilainya aman lah ya. Tugas, kuis, UTS, laporan. Kelar kan? Nggak ada nilai kasihan ini kok. Nggak ada nilai kasihan dulu 10% soft skill. Kayaknya nggak ada. Oke, ada yang mau disampaikan lagi sebelum saya tutup?
minggu depan kita belajar basic manajemen kualitas dulu. Jadi boleh dimulai dari sekarang ya, kelompoknya nanti minta tolong dibuatkan di Excel, Mas Kiku, kasih ke grup, bebas mau milih siapa, yang penting satu kelas maksimal 6 kelompok, ya. Kemudian boleh minggu depan langsung start untuk mengidentifikasi produknya, biar saya nanti ngajarinya enak. Cepet kok ngajarnya, kontrol chat tuh paling 20 menit, kelar. Tutup Zoom-nya, Anda kerjain gitu. Besok gitu lagi. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan? Saya ini dulu ya, numpang share sedikit, saya foto. Karena butuh untuk absen. Manajemen, oke. Di grup biar nggak hilang. Oke, cukup ya. Ini harus ngomong cukup. Kalau nggak, nanti ngomong lagi saya. Cukup, Pak. Cukup. Oke, good gitu. Oke, kalau cukup, pertemuan pertama ini saya tutup, teman-teman. Terima kasih sudah join di kelas saya. Kita ketemu minggu depan, insya Allah, ya. Dengan waktu yang sama, ya, dengan link Zoom yang sama. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Pak. Oke.